Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pagi hari ini jemaah rahimahumullah kita akan mengkaji juz amma surat Al-Humajah, surat ke-104. Sedikit kelangan abun ayahanda ketika hidupnya hampir setiap subuh yang dibacanya itu surat Al-Humajah dan Al-Fil. Ya, kecuali kalau hari Jumat itu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ketika itu abun bertanya, "Abah, kurang naik tawajan dibaca tunggal subuh." Oh, eta cenah cek aya rahasia anu khusus ngemutkeun ka jemaah, sangkan ulah jadi jalma tukang ngomongkeun batur, jangan jadi pengumpat, jangan menjadi orang yang suka mencaci maki. Itu jawaban ayah secara singkat. Sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika ditanya oleh jemaahnya, "Kenapa Pak Kiai?" katanya, "Kok yang diaji itu al-ma'um lagi." Maksudnya aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu, "Nampaknya aku tidak akan pindah dulu pada surat yang lain sebelum terwujud semacam lembaga pendidikan yang menyantuni yatim piatu." Begitu. Jadi kadang-kadang satu surat atau satu ayat didawamkan oleh seorang ulama karena memang ada maksud-maksud yang tertentu selain janji yang telah dijanjikan bahwa membaca Al-Quran dari setiap huruf itu satu pahala bahkan menjadi 10 kebaikan. Baik, dibaca dulu Al-Humajah ini. Silakan Jawahir Kapak, Ustaz Jawahir Kapak membacakan surat Al-Humajah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani,
yang maha pengasih bagi orang mukmin dan kafir di dunia ini merupakan nikmat kecil. Ar-Rahim yang maha penyayang kepada orang yang beriman saja di akhirat merupakan nikmat besar. Wailun, sementara mufasir menyebut neraka wel. Ada juga yang menyebut wailun itu kecelakaanlah atau kecelakaan. Likulli untuk setiap humazah, pengumpat. Kalau humazah itu pengumpat, penggunjing. Sama dengan itu boleh dengan yang suka gibah atau semacam fitnah. Humajah itu. Kalau lumajah, tukang mencaci maki, tukang mengejek atas prestasi orang lain padahal dia sendiri tidak mampu mengerjakan prestasi semacam itu. Nah itu ya, beda. Kalau humajah itu ngomongin batur itu bahasa Sunda. Ari lumajah mah tukang moyok, ya moyok atas prestasi, apa menjelek-jelekan prestasi orang lain, padahal dia sendiri tidak mampu mengerjakannya. Nah, inilah penjelasannya. Sementara wailun kecelakaan likuli bagi setiap humajatin, para pengumpat, lumajah dan orang yang suka mencaci maki. Perbedaannya nanti dijelaskan. Alladzi jama'a, cirinya humajah dan lumajah itu alladzi jama'a, yaitu orang yang suka mengumpulkan malan harta, wa adadahu dan selalu menghitung-hitungnya, seolah-olah harta itulah yang akan mengekalkannya atau yang menghantarkan ia menjadi terhormat. Ya sabu, nah diterangkan, dia mengira anak bahwa sesungguhnya malau hartanya itu akhlada akan mengekalkan akan kehormatan dirinya, atau akhlada akan mengekalkan seolah-olah tidak akan mati. Maka oleh Allah diperingatkan, kala sekali-kali yang suka mengumpulkan harta, sekali-kali pencaci, pengumpat, layum badanna, sungguh ia akan dilemparkan fil hutomati, ke dalam neraka hutomah. Nanti akan dijelaskan apa itu neraka hutomah. Tapi Allah membuat pertanyaan dalam bentuk sindiran ini. Wa ma adraka, dan tidakkah engkau tahu mal hutomah? Apa itu neraka? Apa itu hutomah? Mal hutomah? Pada ayat 6 dijelaskan hutomah itu narullahi, api yang diciptakan oleh Allah, al-muqaddatu, yang dinyalakan, atitatoliu, yang itu api tatoliu, tolaa itu terbit, tatoliu di sini dia naik menjulang, alal afidah,
kepada hati manusia. Jadi pembakaran itu sampai membakar hati. Makanya humajah dan lumajah itu biasanya hatinya panas terus. Ya, kalau melihat orang lain sukses bukan senang, malah dia yang sedih. Tetangga beli mobil, malah dia yang sedih. Tetangga bikin rumah bagus, dia yang jadi sedih. Tidak mengucapkan congratulations, tidak mengucapkan turut bergembira. Kata orang Brunei tidak menyatakan tahniah atas sukses tetangga atau saudaranya. Maka yang semacam itu disediakan bagi humajah dan lumajah narullahil muqaddah. Api yang dinyalakan, yang menjalar atau naik itu api sampai ke apa itu? Afidah. Fuad itu hati. Afidah kepada hati-hati mereka yang suka mengumpat dan mengunjing. Pengumpat dan pengunjing atau ghibah itu sifatnya hatinya panas. Karena memang oleh Allah dinyalakan api pada dirinya. Inna sesungguhnya api itu alaihim bagi mereka muqsadah, ditutup rapat. Maksud ditutup rapat itu bagaimana? Kadang-kadang lumajah itu susah dinasehati, susah diingatkan. Dia merasa benar saja begitu. Fi amadin madada. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini sifatnya saja menunjukkan sifat berkekalan mendapat adab Allah. Dan ini disindir, dinyatakan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Bagi orang-orang yang beriman jangan memiliki sifat humajah dan lumajah. Kenapa? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hey alladzina, wahai alladzina orang-orang yang amanu, mereka yang telah beriman. Ijtanibu, jauhilah oleh kamu sekalian, katsiran minadh-dhanni, banyak dari don. Don ini berburuk sangka. Inna ba'dad-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian besar daripada berburuk sangka itu ismun adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, ini jangan suka ngintip-ngintip kejelekan orang. Tapi kalau intel ya memang pekerjaannya begitu. Harus itu sesuai dengan jabatannya. Kalau kita hanya ngintip-ngintip untuk ghibah, betul dia melakukan perbuatan begitu, diomongkan, diceritakan pada orang lain, tapi tidak niat memperbaiki, itu namanya ghibah. Wala tajassasu, jangan suka ngintip-ngintip kejelekan orang. Wala yaktab, dan jangan menggunjing ba'dukum ba'do. Ada kawan seorang, dia cerita, ada kawan lain cerita lagi kepada orang lain. Kalau sudah cerita lebih dari 2 atau 3 orang,
maka dia memiliki kesenangan akan berbuat begitu, lalu disindir oleh Allah. Ayuhibbu ahadukum, hei fulan, engkau yang suka menggunjing, suka mengintip kesalahan-kesalahan orang lain, ayuhibbu, apakah kamu menyenangi ahadukum, salah seorang di antara kamu, ayakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya maitan yang telah mati. Nah, jadi orang yang suka menggunjing, menggibah lumajah-lumajah itu, kalau saja yang diomongkannya itu jatuh, ya sesuai dengan keinginan dia yang menggunjing, maka dinisbatkan, apakah kamu senang memakan daging saudaramu yang telah mati? Maka oleh Allah diterangkan sifat semacam itu, fakarihtumu, jangankan orang lain, kamu sendiri sebenarnya tidak senang. Secara nuraninya mah ya tidak senang. Fakarihtumu, tidak senang menggunjing kawan itu. Ya, ngomongkan cik bahasa Sunda nama, ngomongkan orang lain itu tidak senang. Fakarihtumu, lantaran misalnya laksana memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Makanya oleh Allah diperingatkan orang beriman itu, wattaqullaha, bertakwalah kamu pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima tobat kepada si Lumajah, Maha penerima tobat kepada Lumajah, Maha penerima tobat kepada yang suka gibah, Maha penerima tobat kepada yang suka fitnah, Rahimun, dan masih menyayangi di akhirat. Kalau apa? Kalau tobat, kalau dia kembali pada aturan Allah, artinya tidak ikut hawa nafsu, ikut nasihat yang benar, petunjuk agama. Apa ayatnya itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, terus wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat Allah kepadanya, zadatum imana, bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada ayat ini, yaitu pada surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-12, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum, tentu kamu pun tidak mau ya terkena sifat begitu, maka bertakwalah pada Allah, hentikan perbuatan yang tidak senonoh. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.